أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فكان للأشاعرة مسلكان، وهو مسلك السلف والخلف. أما مسلك السلف فكان التأويل الإجمالي: أمروها كما جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن اللغة كانت في زمانهم بلغت مبلغها، وما كان يوجد الضعف في اللغة، فكانوا يكتفوا بذلك مع التنزيه. فلذلك يقول الشافعي: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ليس على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي لا تليق بالله. وهذا الإمام مالك يدخل عليه رجل في المسجد فيما يروي البيهقي في الأسماء والصفات من طريق يحيى بن يحيى، فيقول له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك وأخذته الرحضاء، تصبب عرقا، وقال له: استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع، وما أراك إلا مبتدع، وأمر به أن يخرج. هذا مسلك السلف ومسلك الأشاعرة الذين كانوا في السلف الصالح. أما مسلك الخلف فكان يغلب عليهم التأويل الإجمالي، التأويل التفصيلي، أي أن يعينوا معنى لهذه الآية. قال العلماء: ولا بأس بسلوكه عند الخوف من تزلزل العقيدة، لأن بعض العوام في زماننا هذا إذا تركته من غير أن تفسر يأتي من يرمي في قلبه التشبيه. فقالوا: يجوز أن يكون المراد بقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قهر العرش. ما معنى قهر العرش؟ حفظه الله وأبقاه في مكانه من أن يهوي على السماوات فيدمرها تدميرا. وهذا كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. فالعرش أكبر المخلوقات مساحة، فإذا كان الله قاهره فما دونه من باب أولى مقهور لله تبارك وتعالى. هكذا قال القشيري في الرسالة القشيرية: الرحمن على العرش استوى، حفظ وقهر وأبقى. أما الجلوس فكل أهل السنة ينفونه عن الله، لأن الجلوس صفة المخلوق، ولا يكون الجلوس إلا لمن له نصف أعلى ونصف أسفل. والله تمدح بقوله: الرحمن على العرش استوى، ولو فسرت بالجلوس لم يكن في ذلك مدح، لأن الجلوس يشترك فيه الإنسان والبهائم. تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء. Ada satu kelompok lagi. Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran: Ar-Rahmanu 'alas istawa, Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab, fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas sidr, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana, dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada di tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk, ini paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan dua dalam Al-Quran: arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir.
Arsy-Nya Allah tuh besar. Makanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Pendapat Wahabi berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah. Saya pernah berdialog begini, Mas, saya Ustadz, kalian kenapa beda sama kami? Oh, kami langsung pada Quran dan hadis, Ustaz. Begitukah? Iya. Di mana bedanya kalian sama kami? Ya banyak bedanya. Kalian tauhidnya Asy'ariyah, pakai sifat 20. Terus, kalau kami tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang mana yang asli? Yang kami, yang 20 bid'ah. Nabi pernah membagi tauhid dibagi 3. Tolong riwayat siapa? Nabi nggak pernah membagi tauhid jadi 3, Pak. Nggak pernah. Sahabat tidak pernah. Tidak pernah. Maka pembagian ini di abad ke-7 dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi tidak benar itu. Nah, mereka mengatakan Allah itu duduk di Arsy. Saya pernah bertanya, Allah di mana? Di Arsy. Dari mana kau tahu? Al-Quran yang bilang, Ustaz. Mana ayatnya? Ustaz buka surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pemurah. 'Alal 'arsy, di atas aras duduk dia. Ini Allah yang bilang. Ustaz percaya nggak dengan ayat? Ya percaya. Ya kita wajib percaya, Ustaz. Betul, saya percaya kali dengan ayat. Cuman yang saya nggak percaya otakmu itu. Nah, begini Ustadz, ya kalau Allah udah bilang dirinya duduk di sana, ya sudah, kita wajib mengitikadkan seperti itu. Kenapa begitu? Karena ini ayat, Ustadz. Siapa yang menolak ayat, kafir. Kalau begitu kita wajib menerima ayat. Benar. Bagaimana kalau ku jawab Tuhan di Palestina? Loh, apa ada ayatnya? Kau baca surat Safat 99. Allah mengatakan di situ dalam ayat itu, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Allah menceritakan perkataan Ibrahim yang dibenarkan Allah. Aku berangkat menjumpai Tuhanku. Berdasarkan ayat itu kemana Ibrahim pergi? Ke Palestina. Berarti ayat ini menunjukkan Tuhan di Palestina. Berarti, nah ini juga ayat. Jadi kalau ditanya orang Allah di mana? Di Arsy dan di Palestina. Aduh, nggak boleh pakai aduh-aduh, Mas. Begini Ustaz, begini gimana? Pernah seorang wanita ditanya Nabi, terus kata Nabi, aina Allah, di mana Allah? Terus wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Terus Nabi berkata, aku siapa? Engkau Rasulullah. Terus kata Nabi, merdekakan dia karena dia sudah menjadi mukmin. Berarti Nabi mengesahkan i'tikad Allah di langit. Begitukah? Iya. Ya sudah, berarti berdasarkan hadis ini tadi Allah di mana? Di langit. Sekarang saya nanya, Allah di Arsy apa di langit? Nah, di Arsy apa di langit? Ya sama saja, oh beda. Langit di bawah Arsy, Arsy di atas langit. Arsy ada 1, langit ada 7. Pokoknya nggak boleh pakai pokok. Saya udah jerah, diajak teman ke tandem. Ustadz, ayo ke kampungku, yuk ke tandem. Mau ngapain? Nah, makan duren. Apa ada? Pokoknya adalah
Udah, hidup mobil, pergi ke sana, makan duren dalam hati. Sampai ke sana, saya tanya, durennya mana? Pokoknya. Gratis kawan tadi diantar. Hanya modal pokok duren. Ini bicara kebenaran, bukan bicara main pokok-pokok. Tadi kau bilang Allah di arasy. Sekarang Allah di langit. Nah, kalau begitu saya juga punya dalil. Kata Nabi, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena antara engkau dengan Ka'bah ada Allah. Berarti Allah di bumi. Al-Quran surah Al-An'am ayat 3 mengatakan, wa huwallah fis samawati wal ard. Dianya Allah di langit dan di bumi. Begini loh Ustaz. Begini gimana? Bukti bahwa sesungguhnya Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kemana? Ya ke langit. Terus kalau ke langit, ini menunjukkan Tuhan itu di atas. Ini makanya kami mengatakan Allah itu di atas. Oh, begini loh. Nah, kami punya bukti juga bahwa Allah di Bukit Tursina. Karena dalam Quran, Nabi Musa ketika menjumpai Tuhan di Bukit Tursina, dan ini diabadikan juga dalam Quran. Begini loh Ustaz, yang mengatakan Allah itu di langit, itu ulama-ulama Mekah loh. Hubungannya sama cerita kita ini apa? Loh, cobalah Ustaz mikir sedikit. Oh iya, maksud Anda ulama Mekah mengatakan Allah di langit. Oh iya. Terus maksudnya apa ini? Kalaulah mereka salah, kalaulah Wahabi salah, cobalah Ustaz pikir, kenapa Allah biarkan mereka menguasai Masjidil Haram? Ini menunjukkan mereka benar. Maka tauhidnya pun yang mengatakan Allah duduk di aras pun betul. Karena tak mungkin orang yang salah menguasai Masjidil Haram. Coba kau pun mikir juga ya. Aku aja. Kalaulah Yahudi salah, kenapa Allah biarkan menguasai Masjidil Aqsa? Karena ini juga negeri Isra Mi'raj. Berarti Yahudi benar. Saudara-saudaraku, begitulah kalau memahami ayat enggak benar. Akan terjadi penempatan Tuhan lebih 30. Makanya Al-Quran tidak mengizinkan kita mencomot ayat-ayat itu sebagai dalil untuk menempatkan Tuhan di sana sini. Al-Quran tutup dalam surat Baqarah ayat 186. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ku terima doanya kalau dia doa. Yang penting konsisten, konsekuen. Maka tidak ada lagi Allah di Gua Sur, tidak ada lagi di Bukit Tursina, tidak ada lagi di Palestina, tidak lagi di sana sini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Dan keberadaan Allah sama seperti dahulu. Kana Allah wala makan. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya mengatakan Wahabi ya tidak mengikuti literatur ayat. Nah, ini beda kita dengan Wahabi.
Jadi Wahabi mengharamkan maulid, kita katakan tidak. Ya, Wahabi mengharamkan Sayyidina, kita bedah secara ilmiah juga keliru. Nah, banyak perbedaan kita dengan Wahabi.